Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, selamat datang di semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang tema 6, tentang panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah abang kakak, meskipun buku kamu belum dibagikan dari sekolah, silahkan kamu amati dan dengarkan secara baik video pembelajaran yang Miss bagikan ini ya abang kakak, supaya nanti ketika buku dibagikan, abang kakak tinggal menyesuaikan. Baik, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku pemahaman. Amin. Nah, untuk mengawali materi kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang harus Miss sampaikan. Pertama, apakah menurutmu panas bisa berpindah? Ya, tentu bisa. Kemudian, bagaimana caranya panas berpindah? Oke. Kemudian, apakah kamu pernah memegang gagang panci di atas kompor yang menyala? Apakah yang kamu rasakan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, coba kamu perhatikan lagi gambar yang ada pada video berikut. Pertama, gambar seorang perempuan yang sedang menjemur pakaian. Mengapa baju yang basah ketika kita jemur di bawah sinar matahari, pakaian itu bisa kering? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada air di dalam panci tersebut? Nah, apakah peristiwa di samping pernah kamu lihat atau kamu rasakan? Serta sumber panas apa saja yang dapat kamu temukan pada gambar? Nah, untuk menjawab atau memahami beberapa pertanyaan yang sudah Miss tanyakan, kita dapat membaca teks berikut. Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang Miss tanyakan tadi berhubungan dengan panas abang kakak, di mana benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Nah, di lingkungan sekitar kita, banyak kita jumpai di alam sumber energi panas. Salah satunya adalah matahari, di mana matahari sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik itu tumbuhan untuk berfotosintesis serta untuk manusia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, digunakan untuk menjemur padi ketika sudah panen, menjemur pakaian yang basah, kemudian mengeringkan ikan, dan lain-lain. Serta panas matahari tidak hanya dihasilkan, energi panas tidak hanya dihasilkan dari matahari. Ada juga energi panas bisa dihasilkan dari pergesekan antara dua benda. Contoh, ketika kita menggesekkan atau menggosokkan mistar plastik ke kain selama beberapa menit dan akan merubah permukaan mistar menjadi panas. Atau kita bisa menggosokkan kedua telapak tangan kita dalam waktu beberapa menit. Sehingga dengan waktu beberapa menit tersebut kita akan merasakan bahwa permukaan telapak tangan kita akan terasa panas. Yang ketiga, energi panas juga bisa kita hasilkan dari api. Nah, zaman dulu orang menghasilkan api itu dengan menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar api. Nah, pada zaman nenek moyang kita dahulu, mereka menggunakan kayu kering dan menggosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Nah, saat ini yang kita hasilkan seperti kompor dengan korek api. Nah, dari bacaan di atas, bacaan ini adalah contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Jadi pelajaran kita ini saling berkaitan ya nak? Oke. Nah, dari teks bacaan
Tadi dapat kita simpulkan bahwa sumber energi panas terdapat di sekitar kita, baik itu berupa matahari, gesekan dua benda, atau api. Oke? Nah, selain ketiga sumber panas tersebut, pada zaman modern sekarang kita dapat menghasilkan panas dari energi listrik, di mana energi listrik adalah sumber energi yang ada sekarang dan sering digunakan oleh manusia, seperti memasak atau menyalakan benda-benda elektronik di rumah. Oke? Nah, coba kita lihat lagi. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Contohnya, ketika kita menikmati es krim di bawah sinar matahari, maka apa yang terjadi? Es krim akan mencair. Jangankan di bawah sinar matahari ya nak, beberapa menit saja kita tinggalkan es krim, maka es krim atau es batu akan mencair. Oke? Nah, panas. Sekarang kita akan melihat perbedaan suhu dengan panas. Panas itu biasanya kita samakan dengan kalor. Tetapi panas atau kalor berbeda dengan suhu ya nak. Kita bahas satu-satu. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Jadi energi panas ini adalah dapat diterima dan dilepaskan. Atau kalor adalah sesuatu yang dapat diterima atau dilepaskan. Sesuatu itu adalah energi. Contoh, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Dan ketika batang logam panas, suhunya akan meningkat. Ketika suhu logam menjadi dingin, ketika batang logam menjadi dingin, maka suhunya akan menurun. Nah, itu contoh dari energi panas atau kalor. Di mana kalor itu atau energi panas itu adalah suatu energi yang dapat dialirkan atau dilepaskan, diterima dan dilepaskan. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu itu lebih kepada angkanya. Nah, suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah Celcius, derajat Celcius. Sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sementara satuan yang digunakan untuk menyatakan panas adalah kalori dan alat pengukurnya adalah kalorimeter. Jelas sekali perbedaannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis ini sudah kita pelajari di semester 1 ya nak. Ada tangga nada diatonis mayor dan minor. Nah, sekarang kita bahas kembali. Tangga nada diatonis ini memiliki atau mempunyai dua jarak nada. Ada yang satu, ada yang setengah. Dan dia mempunyai sistem tangga nada diatonis ini dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Yaitu apa dia? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu adalah tangga nada diatonis. Dia memiliki 7 tangga nada pokok. Apa contoh nada diatonis ini? Alat musik yang menggunakan nada diatonis adalah seperti piano dan organ. Organ ya, bukan organ manusia ya nak. Nah, sekarang kita akan melihat tangga nada pentatonis. Di mana tangga nada pentatonis ini dia memiliki 5 nada pokok. Jelas bedanya. Tangga nada diatonis tadi memiliki 7 nada pokok, sedangkan nada pentatonis memiliki 5 nada pokok. Nah, yaitu apa nadanya? Do, re, mi, fa, sol. Nah, tangga nada pentatonis ini dibedakan oleh jarak antar serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok. Pelok ini adalah nada yang ketika kita dengar
nadanya tenang, hikmat gitu ya. Sementara yang kedua adalah tangga nada jenis salendro. Selendro bukan salendro, selendro, yaitu tangga nada pentatonis berjenis gembira, bersemangat dan lain-lain. Oke, jelas perbedaannya ya nak. Kalau nada diatonis dia memiliki dua jenis nada, mayor dan minor, dan memiliki 7 nada pokok. Apa dia? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, biasanya alat musik yang menggunakan nada diatonis yaitu piano dan organ. Sementara tangga nada pentatonis memiliki 5 nada pokok. Dan tangga nadanya juga memiliki jenis pelok dan jenis selendro. Oke, jelas perbedaannya ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah seorang anak yang menangis. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karena itu, anak-anak memiliki hak untuk berkembang dan tumbuh dalam kehidupannya yang harus diutamakan. Apa hak-haknya akan kita lihat. Berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, sudah mensahkan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Apa saja jenis hak anak menurut atau berdasarkan Konvensi Hak Anak? Akan kita lihat. Pertama, hak kelangsungan hidup. Jadi seorang anak itu berhak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan setinggi-tingginya dan perawatan sebaik-baiknya. Kedua, hak perlindungan. Seorang anak harus memiliki perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisi. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Sudah 2 hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak ya nak. Pertama, hak kelangsungan hidup. Kedua, hak perlindungan. Ketiga, hak tumbuh kembang. Yaitu seorang anak berhak untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan dengan baik. Baik itu secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Keempat, hak berpartisipasi. Jadi seorang anak itu juga berhak mengutarakan pendapatnya atau ikut berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Sehingga nanti lingkungan bisa mempengaruhi sikap dan psikologi anak. Nah, jadi hak anak juga bisa memperoleh informasi yang sesuai dengan usia-usia anak. Jadi seorang anak itu berhak untuk memberikan pendapat jika berhubungan dengan kehidupan seorang anak. Jadi itu dia 4 hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak. Pertama, hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Oke, menurut Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13, artinya yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Nah, maksud dari ayat ini adalah pelajaran kita tentang perpindahan panas atau perpindahan kalor, yaitu suhu dan kalor. Di mana abang kakak dalam kehidupan kita banyak sekali sumber energi yang kita temukan. Apa contohnya? Matahari, kemudian pergesekan 2 benda, dan yang ketiga adalah api. Nah, kemudian itu dia kaitan dari Al-Quran dengan materi yang kita pelajari hari ini ya nak. Oke, thank you for watching my video. Terima kasih banyak abang kakak. Tetap semangat bagi anak-anak Miss yang belajar dari rumah. Jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu, tetap bersyukur dan tetap semangat karena ini adalah awal di semester 2. Usahakan nilainya yang rendah di semester 1 bisa diperbaiki dan menjadi bagus di semester 2. Oke, abang kakak, Miss tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.